Praktisi yoga terdiri atas berbagai aliran. Sebagian besar aliran mempercayai bahwa Kundalini adalah syarat mutlak untuk mencapai penerangan. Karena itu, sudah tentu aliran-aliran ini mempunyai teknik-teknik untuk membangkitkan Kundalini. Pada umumnya, aliran-aliran ini mempergunakan teknik yang cukup beraneka ragam. Teknik yang dipergunakan antara lain postur-postur tubuh khusus, pernapasan, mantra-mantra, gabungan dari beberapa teknik ini dan sebagainya. Teknik-teknik seperti ini dapat juga disebut sebagai teknik konvensional. Di masa lalu, kebanyakan peserta membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam mempergunakan tekniknya masing-masing sebelum Kundalini mereka bangkit. Di zaman yang serba seketika ini, beberapa teknik untuk membangkitkan Kundalini secara seketika pun telah tersedia. Tetapi untuk memperlengkap informasi perlu ditinjau sekilas beberapa teknik pernafasan kuno yang dipergunakan untuk membangkitkan Kundalini. Dalam yoga, secara teknis Kundalini dapat bangkit oleh 3 faktor, yaitu 1. Dengan memadukan kekuatan prana dan apana. Prana adalah tenaga eterik yang diasosiasikan dengan inspirasi dan perasaan yang berpusat di jantung. Sedangkan apana adalah tenaga penciptaan yang lebih rendah yang berpusat di alat reproduksi. Dengan memadukan kedua jenis tenaga yang berbeda ini, akan timbul percikan yang dapat membangkitkan Kundalini dari tempatnya. Yang kedua, Kundalini dapat juga dibangkitkan melalui penyatuan tenaga yang ada dalam nadi Ida dan Pinggala. Tenaga yang ada dalam nadi di sebelah kiri atau Ida sebagai tenaga dingin dan yang berada dalam nadi sebelah kanan, yaitu Pinggala, sebagai tenaga panas, harus disatukan ke dalam jalur utama atau jalur sumsumna di dalam tulang punggung. Simpul yang mengikat Kundalini akan mengendur sehingga tenaga Kundalini dapat bangkit. Yang ketiga, persatuan dari 2 tetesan. Yang ketiga, persatuan dari 2 tetesan rajas dan retas. Ini juga dapat untuk membangkitkan Kundalini. Rajas adalah sari manusia yang biasa terdapat dalam tantin, yang merupakan pusat tenaga 2 jari di bawah pusar, yang dalam aliran Tantra Buddha disebut juga sebagai bodhicitta merah. Retas atau sukra adalah sari manusia yang terdapat di puncak kepala, yang dalam aliran Tantra Buddha disebut juga sebagai bodhicitta putih. Rajas diasosiasikan sebagai tenaga panas dan dikaitkan dengan matahari. Sementara retas adalah tenaga dingin yang dikaitkan dengan bulan. Penyatuan dari 2 tenaga yang berlawanan ini yang dibawa ke Kundalini yang sedang tidur untuk membangkitkannya. Dalam kebanyakan buku kuno yoga, ada 2 teknik pernafasan yang paling menonjol untuk menyatukan prana dan apana, yaitu pernafasan jambangan dan pernafasan bandatraya atau 3 kunci. Yang pertama, pernafasan jambangan. Pernafasan jambangan yang disebut juga kumbhaka dalam bahasa Sanskerta atau riung pumpacan dalam bahasa Tibet adalah teknik di mana apana yang berada dalam alat reproduksi ditarik ke atas ke dalam tantin. Tantin ini berada 2 jari di bawah pusar dan oleh berbagai aliran bela diri dikenal sebagai pusat penyimpanan tenaga dalam. Penarikan dilakukan dengan menarik nafas dalam-dalam dan menekannya ke bawah, ke perut, sementara seluruh otot di sekitar alat kelamin dan anus ditarik dengan kuat ke atas. Teknik penarikan apana ke atas ini biasa juga disebut dengan teknik mula bandha, yang berarti juga penguncian akar. Sambil menahan nafas, prana ditarik ke bawah dari jantung ke dalam tantin, dengan menelan ludah sambil memberikan tekanan tambahan ke bagian bawah. Penyatuan kedua tenaga ini dapat dilakukan dengan lebih mudah. Setelah penyatuan terjadi, tenaga prana dan apana
yang telah bercampur ditekan lebih ke bawah lagi, di mana kundalini tidur, yaitu di antara alat reproduksi dan anus. Seluruh proses dilakukan hanya dengan sekali menarik dan menahan nafas. Setelahnya, otot-otot dikendurkan secara perlahan-lahan. Dalam melakukan teknik ini harus diingat bahwa hasil tidak dapat dicapai dalam sekali latihan. Oleh sebab itu, lamanya penahanan nafas dan penguncian otot harus dilakukan secara bertahap. Pada latihan-latihan pertama, biasanya keseluruhan siklus yang diinginkan tidak dapat diselesaikan dalam sekali menarik dan menahan nafas. Setelah melalui latihan yang cukup, keseluruhan siklus akan dapat dilakukan dalam sekali menarik dan menahan nafas. Tetapi tenaga kundalini tidak dapat bangkit hanya dengan melakukan siklus yang lengkap satu kali saja. Biasanya dibutuhkan waktu beberapa bulan sampai beberapa tahun untuk membangkitkan kundalini dengan teknik ini. Teknik ini biasanya dilakukan sambil duduk bersila dengan kedua tangan di sisi, sehingga postur tubuh terlihat seperti jambangan. Oleh sebab itu, teknik ini biasa disebut juga sebagai teknik pernafasan jambangan. Yang kedua, teknik pernafasan bandatraya atau 3 kunci. Teknik ini juga merupakan salah satu teknik pernafasan untuk menyatukan prana dan apana. Teknik ini juga disebut sebagai teknik 3 kunci karena mempergunakan 3 tahap penguncian. Penguncian pertama disebut juga mula banda atau penguncian awal yang dipergunakan untuk menarik apana ke atas. Dengan teknik ini, otot di sekitar otot kelamin dan anus ditarik ke atas dan ditahan bersamaan dengan ditariknya apana ke atas. Penguncian kedua disebut udiana yang berarti melayang ke atas, di mana nafas dihembuskan keluar sambil menekan perut ke arah belakang. Dengan demikian, apana yang berada di perut bagian bawah tertarik ke atas ke dalam tantin. Penguncian terakhir adalah jalandhara banda, di mana kepala ditarik ke belakang sedikit, lalu ditekuk ke depan sampai dagu menyentuh dada. Dengan demikian, kepala berlaku seperti sebuah pompa yang memompa prana yang berada dalam jantung ke bawah ke dalam tantin. Setelah prana masuk ke dalam tantin dan menyatu dengan apana, maka campuran ini langsung ditekan ke bawah ke tempat bersemayamannya kundalini di antara alat reproduksi dan anus untuk membangkitkan kundalini. Walaupun kedua teknik sama-sama bertujuan menyatukan prana dan apana untuk membangkitkan kundalini yang tertidur, 3 kunci mempergunakan lebih banyak tekanan otot daripada teknik pernafasan jambangan. Tetapi karena teknik-teknik kuno ini dibahas hanya sekilas saja, maka kedua teknik yang telah dibahas maupun teknik-teknik lainnya tidak diuraikan lebih jauh lagi.